Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Aldi, Stambuk O271-18126. Saya berasal dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bioremediasi pada suatu tambak udang. Berikut videonya. Aplikasi bioremediasi pada tambak udang. Definisi bioremediasi yaitu bioremediasi berasal dari kata bio dan remediasi atau remediate yang artinya menyelesaikan masalah. Secara umum, bioremediasi dimaksudkan sebagai pemanfaatan organisme dan atau produknya untuk menyelesaikan masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air tanah atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Salah satu proses bioremediasi yang terkenal adalah bioremediasi terhadap tumpahan minyak di laut. Salah satunya itu. Bioremediasi merupakan sistem pengembalian kondisi lingkungan yang sudah tercemar agar dapat dikembalikan pada kondisi awal. Teknik bioremediasi pada tambak udang secara prinsip adalah dengan menambahkan mikroorganisme tertentu untuk menormalkan kembali tambak yang telah rusak akibat tingginya senyawa metabolik terutama amoniak dan nitrit. Metode bioremediasi juga mampu menghilangkan H2S yang bersifat toksik atau beracun pada sedimen tambak serta menekan jumlah bakteri Vibrio yang dapat menimbulkan penyakit pada udang windu. Lanjut ke agen bioremediasi. Organisme bioremediator memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan perairan yang rusak. Kebanyakan dari mereka biasanya adalah bakteri, mikroalga, dan rumput laut. Bakteri merupakan mikroorganisme yang paling sering dipakai sebagai bioremediator karena praktis dan tidak rumit dalam pengaplikasiannya. Selain bakteri dan alga, juga dapat kita gunakan bahan-bahan yang berfungsi sama untuk bioremediasi. Sebagai contoh, penggunaan kalsium peroksida atau CaO2 dari berbagai pada tambak udang mampu meremediasi sedimen dasar air dengan mendegradasi bahan organik seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Kita lanjut ke sistem pengaplian bioremediasi. Sistem kerja dalam penggunaan bakteri dalam usaha budidaya udang dalam tambak adalah dengan menggunakan konsorsia bakteri remediasi. Konsorsia ini terdiri dari berbagai jenis bakteri yang telah ditemukan, yaitu bakteri heterotrofik, bakteri nutrifikasi dan denitrifikasi, serta bakteri fotosintetik anoksigenik. Kita lanjut pada pengaruh terhadap udang. Pengaruhnya terhadap pertumbuhannya. Bioremediasi telah diketahui memiliki pengaruh yang baik terhadap survival rate udang pada tambak, yaitu menunjukkan bahwa udang Panamei dipelihara dengan menggunakan bakteri Bacillus parlimus sebagai bioremediator mengalami peningkatan tidak hanya pada SR tetapi juga pada pertumbuhan spesifik udang. Terjadi perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan udang. Terjadi perbedaan signifikan pada pemeliharaan udang di tambak ataupun yang di kolam yang menggunakan bakteri bioremediasi dengan tambak atau kolam. Pengaruh terhadap juga itu terdapat pada sistem imun. Bioremediasi juga dapat meningkatkan sistem imun udang. Pada suatu penelitian, dua jenis
strain vegetatif dari bakteri Bacillus subtilis mampu meningkatkan ekspresi sebagian besar gen sistem imun pada udang. Hasil ini menunjukkan bahwa bakteri Bacillus subtilis yang berada pada tambak pembesaran udang memberikan keuntungan dalam peningkatan sistem pertahanan tubuh udang terhadap penyakit. Kita lanjut ke pengaruh bioremediasi pada kualitas air pada tambak udang. Bioremediasi pada tambak udang memiliki pengaruh terhadap beberapa parameter kualitas air, yaitu seperti bisa mengurangi total nitrogen, total amoniak nitrogen, NO2, NO3, dan NO4. Tetapi bioremediasi tidak memberikan perubahan signifikan pada parameter seperti pH, salinitas, oksigen terlarut, dan temperatur lainnya. Kita lanjut pada pengaruh terhadap penyebaran penyakit. Bioremediasi telah digunakan sebagai biokontrol mikroba patogen dalam aquaculture, yang itu dengan menggunakan mikroorganisme antagonis. Bakteri antagonis terutama seperti bakteri CO extring sebagai agen biokontrol penting dalam mengurangi efek negatif dari antibiotik. Bakteri bioremediasi sebagai biokontrol agen dalam aquaculture seperti bakteri asam laknat, Vibrio, Bacillus, dan Pseudomonas. Selanjutnya yaitu resiko pada pengaplikasian bioremediasi pada tambak udang. Bioremediasi memberikan banyak keuntungan dalam budidaya udang, namun bukan berarti bioremediasi tidak memiliki resiko negatif. Sebagai contoh, penggunaan bakteri Bacillus masih diragukan secara ekologis. Hal ini disebabkan karena bakteri tersebut normalnya tidak banyak pada lingkungan perairan tambak, melainkan berada di sedimen perairan. Saat strain tertentu dari Bacillus ditambahkan ke air dengan kuantitas yang besar, mereka dapat memberikan akibatnya. Mereka akan berkompetisi dengan bakteri lokal yang secara natural memang ada di endapan bahan organik seperti feses dan sisa pakan. Pengaplikasian teknologi bioremediasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tambak serta mengetahui bagaimana daya dukung dan daya lenting lingkungan. Kegiatan pengontrolan terhadap proses bioremediasi harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar, sehingga efek negatif dari bioremediasi dapat diturunkan. Meskipun begitu, aktivitas bioremediasi merupakan aktivitas yang resikonya tidak begitu besar. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya di sini yaitu bioremediasi bioremediasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan sistem imun udang, serta mampu mengurangi akumulasi limbah organik dan gas H2S. Yang kedua, penelitian menggunakan bioremediasi di tambak udang masih belum banyak dilakukan sehingga masih perlu dikaji lebih mendalam lagi. Yang ketiga, bioremediasi dapat dilakukan oleh bakteri, mikroalga, rumput laut, kerang-kerangan, dan beberapa zat kimia lainnya. Yang keempat yaitu bioremediasi adalah aktivitas yang minim resiko karena tidak banyak menimbulkan masalah pada lingkungan tambak. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi bioremediasi harus dilihat dari sudut pandang ekologis, ekonomi, keamanan, dan efisiensi serta efektivitas. Pengaplikasian bioremediasi harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya lenting lingkungan tambak. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang mengenai bioremediasi pada tambak udang.
Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.